Assalamualaikum teman-teman semua. Nama saya Kamila Kusmaningsih, NIM 193141072, kelas PGMI 3C, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan kebudayaan di Indonesia, di mana ada persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa, kemudian inovasi pengaruh Islam dan Islam di Sulawesi Selatan dan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya akan menyampaikan materi metodologi studi Islam yang selanjutnya atau pertemuan ke-6, yaitu Islam dan kebudayaan Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Dalam Islam terdapat sebuah ajaran tauhid, yaitu sebuah konsep di mana konsep tersebut berisi tentang ajaran bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu dan manusia harus mengabdikan diri sepenuhnya kepadanya. Doktrin tauhid mempunyai arus balik kepada manusia. Dalam ayat Al-Quran kita temukan bahwa iman, yaitu keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris yang selalu dikaitkan dengan sebuah perbuatan dan tindakan manusia. Baik, kemudian kita akan berbicara mengenai sistem budaya di Indonesia, di mana di Indonesia sendiri pernah mengalami dualisme kebudayaan, yaitu antara kebudayaan keraton dan kebudayaan populer. Di mana kedua kategori ini termasuk dengan kebudayaan tradisional. Kebudayaan istana atau keraton dikembangkan oleh abdi dalam atau pegawai istana, mulai dari pujangga sampai dengan arsitek. Biasanya bentuk-bentuk kebudayaan yang diciptakan berupa sebuah mitos. Dalam sastra kerajaan, mitos-mitos itu dihimpun di dalam sebuah babat, hikayat, dan lontara. Selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai inovasi dan pengaruh Islam dalam sastra, seni, dan arsitek. Ekspresi estetik Islam contohnya tergambar dalam arsitek bangunan masjid-masjid tua. Citra masjid tua adalah contoh dari interaksi agama dengan tradisi arsitek pra-Islam di Indonesia dengan konstruksi kayu dan atap tumpang berbentuk limas. Contohnya pada Masjid Demak, Masjid Kudus, Masjid Cirebon, dan Masjid Banten sebagai cikal bakal masjid di Jawa. Untuk di Aceh dan Medan, corak masjid pun berbeda dengan corak masjid di Jawa. Karena corak masjid di Aceh dan Medan itu memperlihatkan sistem atapnya itu berbentuk kubah. Gambaran itu dianggap sejajar dengan vertikal Islam, iman, dan ihsan. Selain itu juga dianggap sejajar dengan syariat, thariqat, dan makrifat. Kemudian untuk seni kaligrafi menduduki tempat terhormat, di mana wayang dijadikan sarana oleh para wali dan raja untuk menyebarkan Islam. Seni yang dikembangkan oleh raja atau para wali adalah mengembangkan rupa wayang sesuai dengan pandangan Islam, sekaligus memberikan makna bahwa Islam itu dengan mengubah cerita atau lakon dari pertunjukan wayang. Kemudian dilihat dari segi bentuknya, wayang berkembang setelah dikembangkan oleh para wali dengan adanya wayang beber, wayang purwa, wayang kelitik, dan wayang golek. Inovasi keislaman di Indonesia yang cukup menarik antara lain disampaikan oleh Nurul Khalis Majid, di mana ia menulis sebuah artikel dengan judul Masalah Tradisi dan Inovasi Keislaman dalam Bidang Pemikiran serta Tantangan dan Harapannya di Indonesia. Di dalam artikel itu menegaskan bahwa agama dan budaya hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat untuk dipisahkan. Yang terakhir yaitu Islam dan adat Melayu di Sulawesi Selatan dan Aceh. Pengaruh Islam dalam budaya Sulawesi Selatan antara lain tergambar dalam Sulap
pa epae atau pepatah orang tua kepada anaknya yang akan pergi merantau. Bunyinya adalah Abu Bakareng tetong riolo, Umareng tetong di atau, Bagenda Ali tetong ri aber, Usmang tetong ri murnri, kun fayakun. Baraka illa ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar berdiri di depan, Umar berdiri di sebelah kanan, Baginda Ali berdiri di sebelah kiri, dan Utsman berdiri di belakang. Khalida sendiri menjelaskan bahwa Sulapa Epae ini mengandung ajaran sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin akan sukses apabila memiliki watak dan sifat yang jujur, bijaksana, sabar, berani, adil, ilmuwan, dan juga hartawan. Sama seperti watak Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar dengan simbol kejujuran, kebijaksanaan, dan kesabarannya. Kemudian Umar bin Khattab, simbol keberanian dan keadilan. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah simbol ilmuwan, dan yang terakhir Utsman bin Affan adalah simbol hartawan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya.